Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai petty cash atau biasa disebut dengan kas kecil. Nah, kas kecil ini dibentuk agar bisa membantu kas utama ya. Misalnya ini teman-teman ingin membangun suatu usaha dagang. Nah, anggaplah PTA. Nah, pas teman-teman buka usaha, teman-teman store uang tunai sebesar 1 miliar secara cash. Nah, terus dimasukkan ke dalam kas. Nah, rupanya di brankas nggak muat. Di brankas hanya muat sekitar 700 juta. Maka 700 juta ini kita setor di brankas. Nah, 300 jutanya lagi kita store di bank. Jadi total uangnya semua 1 miliar. Nah, besoknya kita mau bayar listrik. Kita ambil uang di brankas yang isinya 700 juta itu, terus kita ambil 300.000, kita bayar, oke, selesai. Setelah itu 1 jam kemudiannya lagi kita mau bayar biaya fotokopi. Nah, biaya fotokopi ini nilainya hanya 3.000 rupiah. Jadi otomatis kita ke brankas lagi yang isinya 700 juta itu ngambil uang 3.000 rupiah untuk biaya fotokopi. Nah, jadi hal ini kan tidak efektif. Jadi susah kalau ada biaya-biaya yang lainnya lagi, kita harus bolak lagi ke brankas, ngambil lagi uang ke situ, ada biaya lagi, kita lagi bolak lagi ke brankas. Maka dari itu saya ambil uang di brankas sekitar 5 juta rupiah. Saya simpan di lemari. Nah, jadi kalau ada biaya-biaya lainnya yang jumlahnya itu atau nilainya itu kecil, maka saya ambil uang di lemari itu yang nilainya 5 juta rupiah. Karena kalau ke 700 juta rupiah lagi kan ribet ya. Nah, uang di lemari inilah kita anggap sebagai kas kecil atau petty cash ya. Uang yang di brankas kita namakan kas besar atau kas utama. Jadi teman-teman, ilustrasi inilah kita bisa mengerti bahwa kita bisa tidak. Jadi dari ilustrasi ini teman-teman kita bisa mengerti dalam suatu usaha terdiri dari 3 kas. Yang pertama tadi kas besar atau kas utama, yang kedua kas di bank. Nah, kas di bank ini juga untuk memudahkan kita, misalnya ketika ada transaksi dan itu bayarnya pakai via transfer, jadi kita bisa pakai kas yang di bank ini untuk mentransfer dananya. Nah, yang terakhir ini, yang ketiga, kas kecil atau petty cash. Nah, inilah gunanya untuk biaya-biaya lain yang sifatnya kecil. Oke? Di dalam kas kecil ini pun terbagi menjadi 2 metode teman-teman. Yang pertama metode tetap, dan yang kedua ini metode fluktuasi atau tidak tetap atau berubah-ubah. Saya kasih ilustrasi mengenai metode tetap, atau saya kasih contoh mengenai metode tetap. Misalnya nih, kita dikasih uang senilai 3 juta sebagai kas kecil. Nah, ketika kita pakai 3 juta ini, misalnya kita pakai 1 juta untuk membeli suatu peralatan. Misalnya yang diamanahkan ini adalah cleaning service. Nah, dia diamanahkan untuk membeli peralatan toilet atau peralatan yang lain-lainnya. Nah, dikasihlah 3 juta ini. Dia misalnya membelanjakan 1 juta untuk kebutuhan toilet. Nah, lebihnya sisa 2 juta. Jadi di bulan berikutnya dia klaim 1 juta ini. Jadi di metode tetap ini adalah metode klaim ya. Dia klaim 1 juta ini. Nah, setelah itu dikasihlah lagi 1 juta sehingga kas kecilnya kembali jumlahnya menjadi 3 juta. Jadi metode tetap itu setiap bulannya nilainya 3 juta, 3 juta, 3 juta. Tidak berubah-ubah ya. Nah, selanjutnya yang kedua metode fluktuasi. Metode yang berubah-ubah. Misalnya di bulan ini cleaning service dikasih amanah untuk memegang petty cash sebesar 3 juta. Nah, cleaning service ini dia membelanjakan uangnya senilai 2.500.000, sehingga kas yang tersisa itu
Rp500. Nah, setelah di akhir bulan, sang manajer mengatakan bahwa di bulan selanjutnya itu banyak pengeluaran, sehingga dikasihlah uang 5 juta ke manajer ini. Jadi di metode fluktuasi ini nilainya petty cash-nya tidak tetap 3 juta. Itu dia bisa berubah-ubah. Bisa 3 juta kah, bisa di bawah 3 juta, bisa juga di atasnya 3 juta. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman semua mengerti mengenai apa yang saya jelaskan. Oke, saya Risma pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.